Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. If, Mom tidak pernah mengajarimu bersikap seperti itu. Bi itu suami adikmu. Daniela mencoba menyadarkan putrinya. Tapi aku mencintai Bi, Mom. Aku ingin dia menjadi suamiku. Diam, If, bentak Bayu. Ia sudah tidak sanggup lagi menahan emosinya yang sejak tadi ditahannya saat melihat kesedihan di mata Tita. Buka mata dan hatimu, wanita yang ada di depanmu itu adikmu sendiri. Dia lahir dari rahim yang sama denganmu, darahnya sama dengan darahmu. Kenapa kau tega pada adikmu sendiri? Bayu sampai menggelengkan kepalanya. Tapi aku mencintai Bi, ayah. Cinta kau bilang. If, dia... Perkataan Bayu terhenti saat tangannya dirangkul oleh Tita. Ayah. Tita menggelengkan kepalanya agar ayah unta tidak memarahi Kak If lagi. Tapi Tita, Tita memberikan isyarat pada ayahnya untuk diam. Lalu ia menatap pada kakaknya yang masih duduk di samping Mam Daniela. Kakak, aku sangat menyayangimu karena kau satu-satunya kakak yang aku miliki. Tapi aku tidak bisa memberikan Bi karena dia bukan barang yang bisa aku serahkan pada orang lain. Bi itu suamiku, dia pria yang sangat aku cintai. Jadi aku minta maaf karena tidak bisa memberikan apa yang kakak mau. If pun tertawa sinis mendengar jawaban Tita. Lihat anak kesayangan ayah, dia begitu egois tidak mau memberikan sedikit kebahagiaannya untukku. Aku tidak egois, Kak. Aku hanya tidak ingin kakak tersakiti dengan memiliki pria yang tidak mencintai kakak. Dan aku juga tidak ingin menyakiti Bi setelah semua yang dilakukannya untukku. Tita teringat dengan semua pengorbanan Boy yang sudah mendatangkan Mam Daniela ke Jakarta dan membuat kedua orang tuanya kembali bersatu. Jadi Tita tidak ingin mengecewakan suaminya untuk yang kesekian kalinya. Lagi pula saat ini aku sedang mengandung. Apa kakak tega memisahkan anak dari ayahnya? Tita mengusap perutnya dengan perlahan. Apa? Kau hamil? Pekik If dengan wajah yang terkejut. Begitupun dengan Bayu dan juga Daniela yang sama terkejutnya saat mendengar berita kehamilan Tita. Anak unta, benarkah kau hamil? Tanya Bayu dengan raut wajah yang bahagia. Iya, ayah. Akhirnya aku akan mempunyai cucu seorang sultan, cucu dari keturunan Arbeto. Teriak Bayu sembari mengangkat tubuh putrinya dengan hati-hati. Bayu, turunkan Tita, seru Daniela menatap ngeri saat melihat Bayu menggendong Tita. Aku bahagia, Daniela. Kau dengar kan, putri kita saat ini sedang mengandung. Bayu menatap mantan istrinya setelah menurunkan Tita. Pasti dia bahagia karena ada sesuatu yang berkaitan dengan uang. Daniela menghela nafasnya dengan kasar. Sayang, selamat nak. Daniela memeluk Tita lalu mengusap perut putri bungsunya dengan perlahan. Daniela, aku akan mengadakan syukuran 7 hari 7 malam atas kehamilan Tita. Janji Bayu dengan senyum yang bahagia yang terus terukir di wajahnya karena sudah membayangkan kekayaannya akan semakin bertambah dengan kehadiran cucu yang selama ini sangat ditunggu-tunggu olehnya. Daniela tidak memperdulikan perkataan Bayu karena saat ini ia sedang menatap putri tertuanya yang terlihat bersedih. If, kau dengar bukan? Adikmu sedang mengandung. Apa kau tega memisahkan anak Tita dengan ayah kandungnya? Ucap Daniela dengan penuh kelembutan agar hati If luluh dan melupakan cinta yang dirasakan putrinya itu terhadap adik iparnya. If hanya diam saja sembari menatap Tita yang sedang tersenyum bahagia, lalu menatap perut adiknya yang terlihat masih rata. Ada rasa iri di hatinya, tapi lebih banyak rasa tidak tega jika ia memaksakan kehendaknya untuk merebut Boy dari Tita. Dan If bukanlah wanita yang keji yang bisa memisahkan seorang anak dengan kedua orang tuanya. Kau tidak bohong kan tentang kehamilanmu? Tanya If penuh selidik. Kak, mana mungkin aku berbohong? Untuk apa juga aku berbohong? Sanggah Tita. If terdiam sesaat untuk menimang apa yang akan dilakukannya. Selamat Tita,
Eve memeluk adiknya dan berusaha untuk melepaskan semua dendam dan rasa iri di hatinya, walaupun itu terasa sangat sulit. Terima kasih, Kak. Tita akhirnya bisa bernafas dengan lega karena Kak Eve sudah mau menerima dirinya, walaupun ia tahu masih ada rasa kebencian di hati kakaknya. Anak unta, apa Bi sudah tahu kau mengandung? Tanya Bayu dengan penuh semangat. Bi, dia belum tahu karena Tita sengaja ingin memberitahunya nanti sebagai sebuah kejutan. Jawab Tita dengan senyum tipis di bibirnya. Tidak ada nanti-nanti, sekarang juga kita ke perusahaan Bi dan memberitahukan berita bahagia ini. Bayu menggandeng tangan Tita. Apa? Tapi ayah, aku... Bayu tidak mendengarkan perkataan Tita. Dengan penuh semangat 45, ia menggandeng putrinya keluar dari rumah. Tidak lupa Bayu juga memerintahkan mantan istrinya dan juga Eve untuk ikut menemui Boy Arbeto. Setelah sampai di perusahaan Ken's DRC, Bayu beserta keluarganya langsung menuju ruang kerja Boy Arbeto. Ia sudah tidak sabar memberitahu menantunya bahwa Tita saat ini sedang mengandung. Entah apalagi yang akan diberikan Boy Arbeto padanya saat mengetahui kabar baik itu. Tapi yang jelas, Bayu berharap akan diberikan lagi beberapa persen saham perusahaan keluarga Arbeto agar ia bisa hidup santai tanpa harus bekerja. Ayah, tunggu dulu. Tita menahan langkah kakinya saat mereka hampir sampai di ruang kerja suaminya. Lebih baik besok saja kita beritahu Bi, pinta Tita, entah untuk yang keberapa puluh kalinya sejak mereka masih berada di rumah. Kau itu kenapa? Dari tadi tidak mau kita datang kemari? Atau jangan-jangan kau berbohong tentang kehamilanmu dan takut jika Bi mengetahui kebohonganmu? Serentetan pertanyaan dengan nada penuh curiga terlontar dari mulut Eve karena melihat sikap Tita yang terus menolak pergi ke perusahaan Boy Arbeto untuk memberikan kabar kehamilan adiknya itu. Kak, kenapa dari tadi kau menuduhku berbohong? Atau jangan-jangan kau berharap kalau aku tidak hamil? Tuduh Tita balik dengan sangat ketus. Ia sampai lupa sedang berbicara dengan kakaknya sendiri karena terlalu cemas dan khawatir kebohongannya akan terbongkar. Oh my god, bagaimana ini? Kalau Bi sampai tahu aku berbohong, bisa habis aku. Tentu saja aku berharap kau tidak hamil, jadi aku dengan mudah. Eve, Tita, berhenti. Bayu menghentikan perdebatan yang terjadi di antara kedua putrinya. Dan kau anak unta, ayah itu sudah tidak sabar ingin memberitahu Bi kabar gembira ini. Sudah tidak sabar ingin memberikan kabar bahagia atau sudah tidak sabar mendapatkan imbalan atas kehamilan Tita? Sindir Daniela dengan telak karena tahu jelas yang ada di otak mantan suaminya itu hanya money dan money. Kau, Bayu menatap tajam mantan istrinya. Kau memang benar Daniela. Bayu tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau masih memahami diriku dan itu artinya kau masih sangat-sangat mencintai aku. Bayu mengerlingkan matanya. Ayah, Mam, gerutu Eve dan Tita bersamaan dengan wajah yang kesal. Sudah, cepat kita masuk. Bayu kembali menarik tangan Tita, berjalan memasuki ruang kerja menantunya. Liam, apa menantuku ada? Tanya Bayu saat bertemu dengan asisten pribadi Boy Arbeto di depan pintu ruangan. Tuan Bi, Liam yang ingin menjawab pertanyaan Tuan Bayu langsung terdiam saat menatap wajah Nyonya Tita yang seperti memberi isyarat padanya. Iya, Bi ada di dalam tidak? Bayu mengulangi pertanyaannya. Tuan Bi ada di dalam, mari silakan masuk. Liam yang tidak mengerti isyarat dari Nyonya Tita hanya bisa menelan salivanya dengan susah saat melihat wanita itu menatap dirinya dengan sangat tajam. Lia, aku akan menyuruh Bi untuk memotong gajimu 5%. Bisik Tita dengan wajah yang kesal karena asisten pribadi suaminya itu justru mengatakan bahwa Boy ada di dalam ruangan. Nona Tita kenapa? Liam yang tidak ingin mengambil pusing dengan perkataan nyonyanya lebih memilih untuk keluar dari ruangan. Sementara itu, Boy yang melihat kedatangan keluarga unta langsung menutup berkas yang ada di tangannya lalu berdiri dari tempat duduknya. Bi, selamat ya.
Bayu menghampiri menantu kesayangannya dan segera memeluknya dengan erat. "Selamat untuk?" tanya Boy dengan wajah yang bingung. "Selamat karena sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah," ucap Bayu sembari menjabat tangan menantunya. Apa?" Boy yang terkejut langsung menatap ke arah ayah mertuanya, Mam Daniela, Eve, dan terakhir pada Tita. Aku akan menjadi seorang dedi." "Ya, kau akan menjadi seorang dedi karena Tita sedang mengandung dan aku akan menjadi seorang kakek." Bayu tertawa lepas tanpa menyadari di seluruh ruangan itu hanya dirinya yang tertawa, sementara yang lainnya hanya diam dengan raut wajah yang berbeda. "Tit, kau..." Boy menghampiri Tita, lalu menatap perut wanitanya dengan jantung yang berdetak dengan cepat. "Benar kau hamil?" Aku... Tita bingung harus mengatakan apa. Oh ya ampun, aku harus menjawab apa? Kalau aku jawab ya, berarti aku membohongi suamiku. Tapi kalau aku jawab tidak, pasti Kak If akan meminta Abi. "Jawab, Tit, apa benar kau hamil?" Boy mengulangi pertanyaannya. "Ya, aku hamil," jawab Tita dengan senyum kaku di wajahnya. "Lebih baik berbohong saja dulu. Toh mereka tidak akan tahu aku berbohong, kecuali jika aku diperiksa dokter. Dan untuk Bi, nanti aku jelaskan semuanya," gumam Tita dalam hati.